Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada saat ini, saya berdoa kiranya damai sejahtera Kristus menyertai kita semua. Bapak Ibu Saudara, jemaat Air Hidup Madiun, pada kesempatan ini saya akan membawakan judul khotbah di dalam pastoral note saya, yaitu bertekun di dalam iman. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, semua agama yang ada di dunia ini dan yang juga yang ada di Indonesia tentunya mengajarkan sebuah ketaatan. Yang menjadi pertanyaannya ialah, ketaatan seperti apa dan kepada siapa sehingga kita bisa dikatakan bertekun di dalam iman. Abraham di dalam Roma pasal 4 ayat 17 di sana dikatakan bapa bagi banyak bangsa. Abraham sendiri memiliki arti bapa orang beriman. Hal ini disebabkan oleh kesetiaan Abraham berjalan di dalam iman. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentunya ada dua alasan sehingga Abraham bisa dikatakan sebagai atau disebut sebagai bapa orang beriman. Pada saat ini saya mengajak kita untuk membuka di dalam kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang 8 berbunyi demikian. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat di mana ia tuju. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya mengatakan adalah Abraham adalah bapa orang beriman. Dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat 8 dikatakan dan tulis dengan jelas bagaimana ketika Tuhan memanggil Abraham, Abraham tidak mengetahui kemana dia harus berjalan. Tetapi Abraham dengan iman, dia mau taat, mematuhi, melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan melalui kebenaran firman ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, alasan yang pertama adalah Abraham taat kepada firman Tuhan walaupun segalanya serba belum jelas. Saudara, tentunya ketika kita disuruh orang untuk pergi ke suatu tempat, pasti kita akan menanyakan, kemana saya harus menuju, di mana alamatnya, kepada siapa saya ke sana harus berjumpa. Abraham di sini dikatakan dalam Ibrani pasal yang ke-11 tadi, ayat 8 jelas dikatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang akan ia tuju. Saudara, Abraham dipanggil Tuhan untuk menjadi sebuah bangsa yang besar. Nah, di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 dan 3, ketika Abraham tetap mentaati apa yang menjadi perintah Tuhan, walaupun tempatnya belum jelas sekali, kita membaca ketaatan Abraham itu membuahkan hasil, Bapak Ibu Saudara. Di mana dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 dan 3 dia menerima berkat jasmani, Abraham menerima berkat rohani. Bahkan Abraham juga diberkati secara teritorial berupa tanah perjanjian, tanah di mana Tuhan menjanjikan tempat yang akan dituju. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika pertama kali Abraham menerima janji Tuhan, Abraham ataupun iman Abraham itu masih di dalam keadaan yang kuat. Tetapi ketika kita membaca di dalam Roma pasal 4 ayat 19 dan 20, di sana iman Abraham mulai diuji oleh Tuhan. Kita akan membaca di dalam Roma pasal 4 ayat 19 sampai 20.
imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usia telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarai telah tertutup. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaannya. Malah ia diperkuat di dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat dengan jelas di sini bagaimana iman Abraham tetap kuat walaupun secara fisik Abraham tidak muda lagi ketika menerima janji Tuhan, ya, untuk memiliki keturunan. Secara manusia, ya, usia 100 tahun itu sudah tidak mungkin untuk bisa menerima menghasilkan keturunan, ya. Bahkan Sarai juga sudah cukup tua kala itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi iman Abraham tidak goyah. Ia tetap percaya akan janji Tuhan. Saudara, kita tentunya sering mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tetapi seberapa banyak kita mempercayainya dan mau melakukannya di dalam kehidupan kita? Itu yang menjadi pertanyaan buat kita. Ya, itulah yang menjadikan kita sebagai pribadi yang bertekun di dalam iman ketika kita mau mempraktekkan iman, mau mengerjakan iman itu, mau menghidupi iman dalam kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua adalah Kejadian pasal 20 ayat 1 dan 3 berkata demikian. Setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya Tuhan firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat pada ayat sebelumnya tadi dikatakan Abraham akan diberkati, ya, akan memiliki orang keturunan dan Abraham akan menjadi bapak segala bangsa, ya. Keturunannya itu akan banyak sekali. Tetapi kita melihat sekarang, ya, iman Abraham diuji oleh Allah untuk mempersembahkan Ishak yang notabene akan menjadi penerus, ya, atau generasi penerusnya. Saudara, Abraham percaya. Kalau kita melihat di ayat 15, ya, Kejadian 15 ayat 5, Abraham sangat percaya bahwa dia akan memiliki keturunan yang sangat banyak. Namun kepercayaannya diuji ketika Allah memerintahkan untuk mempersembahkan anaknya satu-satunya sebagai korban bakaran. Walaupun permintaan itu tidak masuk akal dan sangat sulit untuk dilakukan, kita melihat Abraham, ya, tetap taat. Dan hasil dari ketaatan Abraham untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan memberikan korban pengganti, ya, berupa seekor domba. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi pribadi yang bertekun di dalam iman itu adalah yang pertama, pribadi yang tidak hanya mempercayai namun mau melakukan firman Tuhan. Mau tidak kita melakukan kebenaran firman Tuhan walaupun mungkin keadaannya sulit sekalipun. Kalau keadaan hidup kita baik-baik, mungkin kita mudah untuk melakukannya. Tetapi ketika keadaan dan situasinya tidak baik, apakah kita masih mau tetap terus melakukan firman Tuhan? Dan yang kedua, pribadi yang tetap mempercayai janji Tuhan sesulit apapun keadaannya. Itulah orang-orang yang disebut sebagai orang yang bertekun di dalam iman. Saya berdoa, kiranya kita semua menjadi orang-orang yang mau bertekun di dalam iman.
Kita belajar dari kehidupan Abraham. Ia yang mau taat kepada Allah. Dan ketika ia taat kepada Allah, Allah melakukan apa yang menjadi bagiannya untuk memberkati Abraham, untuk menolong Abraham. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.